Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Kemenak Kabupaten Kapuas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan penting, yaitu peran LPTQ dalam meningkatkan kecintaan umat terhadap Al-Quran. Sebuah topik yang akan membahas lebih dalam mengenai tujuan, program, serta kontribusi lembaga pengembangan tilawatil Quran, khususnya di Kabupaten Kapuas. Telah hadir bersama kita di tempat narasumber istimewa dari LPTQ Kabupaten Kapuas, Sekretaris Umum Pak Hasbullah sekaligus sebagai Kasih Mas Islam Kemenak Kabupaten Kapuas. Beliau akan berbagi tentang visi, misi, serta berbagai program unggulan LPTQ dalam membumikan Al-Quran di tengah masyarakat, terutama melalui pembinaan kari-kariah, pelatihan tahfiz, dan pelaksanaan FTQ di tingkat daerah. Tanpa perpanjang kata, mari kita simak bersama pemaparan beliau. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak ya. Oke, langsung tanpa berpanjang waktu, saya akan bertanya beberapa tentang program dan juga visi misi LPTQ di tingkat daerah khususnya Kabupaten Kapuas. Yang pertama ya Pak ya, bisa Bapak jelaskan secara singkat apa itu LPTQ dan juga tugas utamanya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para saudara Kamarudin yang kami hormati. Terkait dengan LPTQ Kabupaten Kapuas, ini adalah bertugas utama menyelenggarakan musabakah tilawatil Quran dan hadis. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengadakan kompetensi membaca Al-Quran baik di tingkat nasional dan daerah. Kemudian juga melakukan pembinaan tilawah dan ilmu Al-Quran. Menyelenggarakan pembinaan tilawah ini termasuk diantaranya adalah cara membaca, kemudian lagu, kemudian hafalan atau hafid tahfiz, kemudian tafsir Al-Quran, qiraah, baik itu jawab dan syarah dan fahmul Qur'annya, kemudian juga terkait dengan hafalan hadis. Nah, di samping itu juga LPTQ Kabupaten Kapuas adalah untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian, serta klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Dan yang lebih penting adalah sebagai berupaya untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita di masyarakat Kabupaten Kapuas. Kapan LPTQ berdiri dan bagaimana peranannya dalam pembinaan tilawah dan pengembangan Al-Quran di Kabupaten Kapuas sendiri? Di Kabupaten Kapuas, penyelenggaraan ini baru saja kita laksanakan itu sudah yang ke-47 tahun. Namun untuk sejak kapan berdirinya kami memperkirakan di tahun 75-an itu kita sudah 70-an sudah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas ini, karena waktu itu Kapuas masih beberapa wilayah belum terpecah. Jadi kemungkinan di atas tahun 70-an yang kami perkirakan, karena kami selaku sekretaris umum belum memiliki data karena baru dilantik pada pelantikan kami pada bulan Februari atau Maret kemarin tahun 2025. Nah, kemudian pembinaan tilawah dan pengembangan kita di Al-Quran di Kabupaten Kapuas ini alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mengirim para peserta dari generasi muda itu, bahkan ada yang sampai mengikuti ke MTQ ataupun seleksi tilawat Quran sampai nasional. Jadi pembinaan terus kita laksanakan melalui LPTQ yang ada di kecamatan, juga bekerja sama dengan untuk mencari bibit adalah dari rekan-rekan kita di BKPRMI kecamatan.
Programnya sendiri LPTK yang sudah direalisasikan atau dijalankan itu apa? LPTK Kabupaten Kapuas yang sudah dijalankan eh, terrealisasi ini adalah diantaranya pembinaan Dewan Hakim, kemudian pembinaan bagi peserta yang mengikuti event musabaqah tilawatil Quran dan hadis, baik itu di tingkat provinsi, dan insya Allah Kabupaten Kapuas juga akan mengikutkan peserta atau kapilah pada MTQ tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang ke-33 nanti di Muara Teweh. Nah, kemudian program yang sudah kita realisasikan diantaranya adalah pembinaan Dewan Hakim, kemudian pembinaan peserta kapilah dalam artian pembinaan seluruh cabang lomba yang kita ikuti, mulai dari tilawah sampai kepada hatil Quran. Nah, adapun untuk realisasi ini sudah rampung dan kita siap nanti insya Allah pada bulan November, insya Allah dimulai tanggal 14 November. Sebelum itu 2 hari sebelumnya kita akan memberangkatkan kapilah Kabupaten Kapuas ke Kota Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara sebagai tuan rumah MTQ ke-33 tahun 2025 ini. Harapan Bapak sendiri LPTK terhadap generasi muda Muslim di masa depan ini bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Saudara Kamarudin. Alhamdulillah kami dari LPTK Kabupaten Kapuas sangat berharap bahwa generasi muda Muslim, generasi milenium di Kabupaten Kapuas ini melalui LPTK kecamatan dan stakeholder terkait kita mengharapkan bahwa generasi muda kita terbentengi dengan mencintai Al-Quran, mengamalkan, menghayati Al-Quran, sehingga karena dengan Al-Quran ini insya Allah ini akan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kutinggalkan kepada umatku ini 2 oleh-oleh, yaitu Al-Quran dan hadis. Selama kita berpegang kepada 2 hal ini, insya Allah generasi muda Islam sebagai harapan bangsa bisa menjadi generasi yang menuju generasi emas pada 2045. Dan kami harapkan kepada stakeholder yang ada di LPTK Kabupaten Kapuas agar tetap semangat, tidak bosan untuk mengembangkan lebih jauh peran serta LPTK Kabupaten Kapuas untuk membumikan Al-Quran di Kabupaten Kapuas ini. Saya kira itu harapan kami dari LPTK Kabupaten Kapuas. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Hasbullah dari LPTK Kabupaten Kapuas atas penjelasan yang sangat informatif dan penuh inspirasi, Pak. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa LPTK bukan hanya sekedar lembaga penyelenggara LPTK, tapi juga memiliki peran strategis dalam membina generasi Qurani yang cinta, paham, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita dukung program-program LPTK di daerah kita masing-masing dengan ikut serta dalam pembinaan, menjadi bagian dari komunitas Qurani, atau sekedar menyebarkan semangat kecintaan terhadap Al-Quran. Sahabat YouTube dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan semangat dari program dakwah ini. Saya Kamarudin, mohon undur diri, sampai jumpa di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.